Aku punya cerita ya guys. Jadi waktu aku sekolah kan aku dapet soal gitu. Terus ya aku merasa di kelas itu kan ada temen yang menurut aku pinter. Nah aku kan tanya, maksud aku tanya soal ini karena kan aku nggak bisa ya, maksud belum paham. Aku mau dia terangin gitu, bukan dia ngasih jawaban. Terus respon dia itu yang kayak seolah-olah aku pengen nyontek gitu, padahal kan aku nggak mau nyontek ya, cuman tolong jelasin nomor sekian. Maksud aku cuman pengen jelasin, bukan nyontek. Malah yang kayak dia pikir gue nyontek, padahal kan gue nggak nyontek. Gue juga tahu kalau nyontek itu kan perbuatan tercela ya. Ya akunya juga kan nggak ada niatan untuk nyontek kan, gue juga ogah gitu untuk nyontek. Sumpah dia nggak respon, malah yang kayak biasa aja. Padahal kan kalau misalkan kita sharing ilmu kita kan kita menambah wawasan kita ya. Ada orang kayak gitu yang ya ampun pelit, mitmir gitu. Orang kayak gitu tuh sekarang nih gue pengen tanya, apa sekarang udah sukses sampai sekarang udah bisa ngebangun gedung bertingkat-tingkat, atau sekarang sudah punya tanah berhektar-hektar? Apa orang kayak gitu sekarang seperti itu? Bisa seperti itu? Kamu punya gak sih teman yang model kayak gitu? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Teman yang datang ketika mereka merasa butuh. Aku tanya ya, emang kamu masih ingat aku? Emang siapa kamu? Yang namanya sahabat kan ada di saat kita susah atau di saat kita senang. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang merasa diri dia sahabat kita, tidak memenuhi dua faktor itu bukan sahabat. Sahabat, sampai sekarang aku belum menemukan sosok seperti itu. Aku yakin ada, cuman saya belum menemukan sosok yang seperti itu. Ada ketika kita susah dan ada ketika kita senang. Jangan hanya ada di saat kita senang dia datang, tapi ketika kita merasa kesusahan dia hilang. Pasti orang kan ada yang tanya ya, di kok lo sendiri aja sih, lo nggak pergi sama temen lo gitu kan. Biasanya kan ada yang nanya seperti itu ya. Ya ada teman, ya temen aku banyak tapi hanya sekedar teman, cuma teman biasa aja. Karena untuk mendefinisikan kata sahabat, menurut aku harus memenuhi dua aspek itu. Yang pertama itu ada ketika kita susah dan ada ketika kita senang, jadi balance. Kalau nggak memenuhi dua kriteria itu, menurut aku itu bukan sahabat. Jadi ya udah, kalau misalkan kita ketemu dia nyapa, kita sapa balik. Kalau dia biasa aja ya kita biasa aja. Sahabat ya keluarga aku sendiri. Karena aku merasa ketika aku mengalami hal-hal yang dua faktor itu, ketika aku senang, ketika aku sedih, ketika aku senang, yang cuman ada itu ya cuma keluarga aku sendiri. Ya dia sahabat aku. Ada temen yang datang ketika dia merasa butuh saran. Gini, aku pribadi, aku bisa ngasih saran sama temen aku asalkan dia konsisten ada gitu untuk kita. Tapi ada orang, jenis teman, datang, hilang nih ya berbulan-bulan, tiba-tiba ngechat kita, hai gitu. Syukur-syukur kalau misalkan apa kabar gitu kan, ngasih apa kabar. Tapi ada temen yang datang, dia dia cuman teks, hai aku butuh saran kamu nih. Ya aku enak dong tanya balik, kamu butuh saran, emang siapa kamu, di mana kamu? Tipe orang yang egois. Jadi ya dia datang ketika dia butuh, tapi ketika dia merasa senang, ketika dia tidak membutuhkan sesuatu, ya dia hilang lagi. Dia hanya butuh untuk dirinya sendiri, dia hanya butuh saran untuk dirinya sendiri.
tanpa kamu sadari ada teman yang anggap kamu sebagai kompetitor. Oke, gini. Untuk jenis teman yang sebagai kompetitor itu ada dampak positif dan negatifnya. Kenapa dampak positif? Kenapa bisa dampak positif? Misalkan gini, kita belajar atau sekolah atau kuliah atau semacamnya, terus ada nih temen yang nganggap kita kompetitor. Misalkan contoh, yuk kita bersaing biar dapat nilai bagus gitu. Kita saling, ayo semangat dapat nilai yang terbaik, siapa yang paling tertinggi gitu. Nah itu positifnya. Tapi dampak dari negatif teman yang kompetitor ya itu sangat bahaya. Kenapa sangat bahaya? Dia cari kelemahan kita. Misal ya, contohnya kamu cerita sama teman kamu dan dia tidak mungkin terang-terangan menganggap kamu kompetitor. Tiba-tiba kamu cerita tentang pacar kamu. Dan teman kamu yang kompetitor ini diam-diam ingin ngambil pacar kamu. Nah itu kan bahagia ya. Aku pribadi selalu menjaga rahasia atau informasi pribadi aku kepada seseorang karena tadi itu guys, kalau misalkan kita ketemu seseorang yang kompetitor, ini bahagia karena bisa aja mereka memanipulasi kita untuk memanfaatkan sesuatu yang ia inginkan. Jadi tetap harus punya batasan untuk diri kita sendiri. Batasan apa yang harus kita share, apa yang tidak diharuskan kita share kepada orang lain. Ini bukan hanya sekadar teman ya, entah itu saudara, entah itu siapapun itu. Kita harus punya batasan. Kalau kita punya rahasia atau informasi-informasi yang tidak harus untuk dibagikan ya jangan dibagikan, karena tadi itu guys, kita bisa dimanfaatkan oleh seseorang. Ada orang yang selalu berkata buruk kepada kita. Mereka yang selalu berkata buruk kepada kita. Jenis teman yang selalu bergosip di belakang kita. Di depan kita ya baik-baik aja, tapi di belakang kita ngomongin kita. Maksud aku kalau misalkan nggak suka ya udah sih, ngapain kita harus ngomongin. Nggak usah di depan seolah-olah dia suka tapi di belakang nggak suka gitu. Bilang aja nggak suka ya nggak suka. Aku sih ngapresiasi ya sama orang yang kalau misalkan dia nggak suka sama kita ya udah bilang nggak suka sama kita di depan kita, jangan di belakang kita. Di depan kita dia manis baik-baik aja gitu, tapi di belakang kita dia ngejelek-jelekin. Itu kalau menurut aku fake ya, orang kayak gitu. Aku punya cerita guys, jadi ada di suatu momen aku ngikut acara yang mana orang-orang itu nggak tahu bahwa aku ikut acara dan masuk di acara tersebut. Tiba-tiba aku kan jadi di situ ada di panggung dan ditonton oleh banyak orang. Terus ada nih temen kakak aku bilang, ada yang bilang kayak gini, oh si itu ya si Adi, orang yang nggak pernah berbaur tapi tiba-tiba ada di panggung. Ya aku yang kayak ini orang nggak penting ya menurut aku, karena gini, aku sendiri punya batasan di mana kalau misalkan nih ya, ibarat nih ya ada 100 orang, ada 100 orang dan di antara 100 orang itu ada aku. Nah 99 orang ini punya kebiasaan dia sendiri dan aku punya kebiasaan aku sendiri dan prinsip aku sendiri, batasan aku sendiri gitu. Aku berhak berteman atau bergabung dengan siapapun itu. Aku berhak bersosialisasi dengan siapapun.
Aku pribadi, aku menempatkan diri aku bukan seseorang yang introvert. Aku bisa bergabung dengan seseorang yang aku mau, yang dimana dia bisa membuat aku berkembang. Jadi bukan berarti aku tidak berbaur dengan orang-orang kebanyakan. Itu berarti aku menutup diri atau menjadi seseorang yang pendiam, introvert, dan sebagainya. Bukan. Itu karena aku punya boundaries atau prinsip di dalam hidup aku. Siapa yang berhak masuk dalam hidup aku. Dan siapa yang berhak untuk berteman dengan aku. Siapa yang berhak ada di sekeliling aku agar aku berkembang. Jadi kalau misalkan aku nggak bergabung dengan sekelompok seseorang yang ada di sekitar, itu bukan berarti aku introvert, aku antisosial. Tapi aku punya batasan di mana aku berhak dengan siapa aku harus berbaur. Ada jenis teman yang toksik. Dari kata-katanya saja toksik. Toksik artinya beracun. Teman yang modelan kayak gini tuh biasanya ada ya karena pengen happy-happy aja. Kayak pengen hura-hura gitu. Ya, itu teman toksik. Jadi, kalau misalkan kalian ketemu teman yang modelan teman toksik ini, lebih baik saran aku tinggalin sekarang juga. Karena bahaya guys, kita ibaratnya kayak gini. Kita haus, terus karena yang ada di depan mata kita hanya segelas air yang berisi racun, terus kita minum, ya kan? Lama kelamaan kita akan terbunuh. Terus kamu yang kayak, tapi aku kalau misalkan aku nggak temenan sama dia, aku sendiri. Guys, sekarang aku tanya ya sama kamu, kamu mau berteman dengan orang yang cuma dia mementingkan dirinya sendiri, dia cuma pengen hura-hura, senang-senang, tapi ketika kamu merasa punya masalah, dia tidak akan peduli sama kamu. Sekarang ya pilihan ada di tangan kamu, karena ya hidup ada di diri kamu sendiri. Hidup kamu ya ada di pilihan kamu sendiri. Orang yang toksik itu sebenarnya ya hidupnya sudah problematik, jadi sudah bermasalah. Kalau misalkan kita berteman dengan seseorang yang problematik, ya udah kita hanya dapat permasalahan aja, permasalahan, nggak ada solusi. Kalau misalkan kita nih berpikir jernih, ya, jernih nih. Oh iya ya, kok gue punya temen yang cuman ada senang-senangnya aja di saat hura-hura dia ada. Pengen hura-hura, pengen senang-senang aja. Tapi ketika kita dapat kesusahan, sedih, entah itu kesusahan seberat apapun, dia nggak peduli, dia hilang, dia nggak ada tujuan baik. Kalau menurut aku, entah itu toxic relationship, toxic friendship, harus stop sampai sekarang. Cintai diri kamu sendiri. Aku pribadi selalu bilang ke diri sendiri kayak gini, carilah dan dapatkan teman yang membuat kita berkembang ke arah yang lebih baik. Karena yang bahaya itu orang yang gak punya tujuan, prinsip, atau boundaries atau batasan dalam pertemanan itu. Jadi kalau misalkan kita tidak punya hal-hal seperti itu, 3 hal itu, prinsip, tujuan, sama boundaries atau batasan, ya kita akan dimanfaatkan orang. Kalau belum mendapatkan teman yang baik, yang sesuai dengan keinginan kita, ya udah nggak apa-apa, karena sejatinya ya teman terbaik ya ada di ya diri kamu sendiri. Orang kalau misalkan kita punya masalah, punya kesedihan, yang pertama kita rasakan kan ya diri kita sendiri. Kalau misalkan kita masih bergantung kepada orang lain, tidak menjadi independently,
ya kita susah, kita akan bergantung terus sama seseorang. Takut untuk ngapa-ngapain sendiri, takut diomongin orang, ih kamu gak punya temen ya, kamu ini ya, gak ada yang mau nemenin ya. Kan seperti itu kan biasanya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kita belum mendapatkan teman yang baik, ya kita berarti harus independen. Ya apa-apa ya harus dikerjakan sendiri. Ada orang yang tiba-tiba nanya, kamu sendiri aja, kok ngapa-ngapain sendiri aja sih? Dia tanya balik ya, kamu nunjuk aku, 4 jari kamu nunjuk kamu sendiri. Yang malu itu kamu nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Kamu ketergantungan sama orang lain dan nggak independen, nggak bisa ngapa-ngapain sendiri. Yang malu kamu nggak bisa independen. Apa-apa orang lain, apa-apa pasangan. Sebenarnya yang malu itu kamu, malu-maluin. Fokus kita sekarang yaitu memperbaiki diri dan menjadi high value person. Jadilah orang yang mempunyai nilai yang tinggi, yaitu aja memperbaiki diri, fokus terhadap diri sendiri. Karena aku pribadi yakin pada suatu hari nanti kita akan mendapatkan true friendship, true relationship, seseorang yang tepat untuk kita, yang benar-benar ada di saat kita senang, susah, dia selalu ada. Aku yakin itu ada, pasti ada, dan pasti kita mendapatkan itu. Ya nggak usah banyak-banyak deh, 2 atau 3 orang yang benar-benar sahabat. Aku pernah dengar kata-kata seperti ini, entah itu siapa orangnya, aku nggak mau sebut. Ada yang bilang kayak gini, kamu kalau mau mencari teman jangan pilih-pilih, oke? Itu pendapat kamu. Kalau misalkan dalam koridor ethnicity, ras, dari mana kamu berasal, agama dan lain-lain, oke, aku nggak pilih-pilih. Tapi yang untuk seseorang yang tidak membuat aku berkembang, aku berhak memilih, kamu berhak memilih teman atau seseorang yang ada di dalam hidup kamu, yang membuat kamu berkembang. Karena lingkungan pertemanan itu menentukan kita berkembang atau mengarah ke hal yang lebih baik atau tidak ke depannya. Tambah dewasa, lingkup pertemanan kita itu akan berubah. Ya nggak apa-apa, karena ya orang akan berubah sesuai dengan usia dia. Tambah dewasa, kita akan mempunyai tujuan yang berbeda. Ini hidup di mana orang akan berubah tujuannya sesuai dengan masanya. Tapi aku salut sama orang yang pertemanannya itu awet sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Dia selalu berteman dan mempertahankan persahabatan mereka. Aku salut dengan orang yang kayak gitu. Guys, kamu berhak berteman dengan orang yang benar dan tepat, yang membuat kamu berkembang. Temukan teman yang selalu ada untukmu, yang sejalan dengan prinsipmu. Aku yakin pasti ada. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, share. Kita lanjut sharing di kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.